gimana sih undang-undang penyiaran? Pertanyaannya adalah persaingan dengan platform-platform digital. Saya baru di Komisi 1 tahun 2017, ya kan. Di situ undang-undang penyiaran pas lagi hangat-hangatnya dibahas, revisinya ya. Tapi revisinya isu yang waktu itu terjadi adalah masalah isu siapa yang akan menggunakan frekuensi yang ditinggalkan dari analog, ya kan. Nah hari ini baru kita bicara nih mengenai ketidakseimbangan dalam ekosistem penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran yang sudah ada, itu amanatnya adalah ada aturan-aturan mengenai bagaimana siaran itu. Termasuk di sana ada P3SPS diatur, ada KPI sebagai pengawasnya. Bukan hanya kita saja, negara-negara Eropa yang kita bilang negara maju gitu ya. Mereka punya aturan yang mereka sebut dengan Code of Conduct, sama panduan perilaku. Jadi semua yang menjadikan audiovisual dia menjadi subjek dari undang-undang penyiaran ini. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya mau membahas soal undang-undang penyiaran karena sekarang Nadia sudah tidak sendiri, ada Bapak Niko Siahaan. Horas, okay. Anggota Komisi 1 DPR RI dari periode 2014. Udah 14 sampai sekarang ngelotok ya kayaknya ya. Tapi sebelum kita membahas soal undang-undang penyiaran yang selalu dipertanyakan setiap kali kami ada lokakarya dengan media-media di lokal, saya mau bertanya terlebih dahulu dengan musibah yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masih ada saudara-saudari di sana, Pak? Saudara masih ada, tapi kerabat-kerabat yang cukup jauh lah. Maksudnya bukan kerabat yang dekat, karena semuanya sudah merantau. Sudah di Jakarta. Puluhan tahun yang lalu. Tapi ya memang kita tidak mau mempolitisir permasalahan bencana, tapi berkaca dan kita berharap ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya. Artinya ada tindakan pemerintah memitigasi dengan baik ya, bukan hanya dengan memberikan bantuan saja dan janji-janji dengan kata-kata, tapi kalau memang ada sumbernya yang jelas menjadi sebuah permasalahan, pemerintah juga harus berani menegakkan. Hari ini kita bicara mengenai otorisasi pemerintah, kan gitu ya. Jadi orang tahu hukumannya ada, aturannya ada. Ya kalau pemerintah nggak menegakkan, nggak ada otorisasinya gitu ya. Ini akan terjadi di berbagai tempat yang lain secara berulang. Karena aturannya pasti sudah ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti aturannya ada, tinggal bagaimana menegakkannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa bencana juga dikuatkan. Mudah-mudahan bantuan-bantuan akan segera hadir, terus teman-teman saudara-saudara bisa kembali hidup, menjalankan hidup seperti sedia kala. Amin. Semoga benar tadi otoritasnya seperti apa harus ditegakkan, dijalankan dan segera pulih kembali saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat maupun di Aceh. Oke, sekarang langsung masuk ke undang-undang penyiaran. Ini karena setiap kami lokakarya, saya udah beberapa kali lokakarya, selalu ditanya oleh media-media, gimana sih undang-undang penyiaran? Pertanyaannya adalah persaingan dengan platform-platform digital. Nah, sebenarnya gimana sih platform digital ini? Pengawasannya seperti apa? Ada dua. Yang pertama masalah undang-undang dulu. Undang-undang memang tugasnya DPR, tapi masyarakat, teman-teman harus tahu DPR nggak bisa rapat sendirian. Harus ada counterpartnya atau harus ada yang diajak berbicara dan berdiskusi, yaitu pemerintah, ya Presiden, menunjuk menteri terkait untuk duduk dan bicara sama kita. Jadi kita baru membuat undang-undangnya bersama dengan pemerintah, bukan sendiri-sendiri, bukan satu partai. Yang kedua, sebelum bicara ini kita mesti bicara momentum dalam kehidupan manusia. Ini tuh digital ini mirip ketika pertama kali ditemukan listrik, merubah tuh kebiasaan, ya kan gitu. Dulu penerangan alami gitu kan, akhirnya sekarang menggunakan listrik. Ditemukanlah alat komunikasi, telepon. Dulu datang, soan, sekarang pakai telepon. Sama, jadi momentum digital ini juga
sebuah momentum yang unik dalam peradaban manusia dan akhirnya merubah kebiasaan-kebiasaan. Oke. Nah, jadi dengan itu kita sebenarnya mendapatkan manfaat. Iya. Tapi di setiap penemuan, ya, setiap momentum itu pasti ada hal-hal yang juga dihitung untung dan ruginya. Misalnya ketika ditemukan bom atom, hebat ini ya, E sama dengan MC kuadrat kan gitu kan. Wah ini bagus nih gitu. Tapi karena saking bagusnya ini bisa dijadikan dua hal. Ada yang bisa menguntungkan dan sangat merugikan. Ya. Sehingga untuk kasus bom atom nuklir itu diatur sangat ketat. Oke. Karena apa? Kalau salah digunakan, dia akan menjadi sesuatu hal yang merugikan. Jadi bumerang juga. Jadi bumerang. Yes. Dihitung untung ruginya. Ini juga sama dengan dunia digital. Makanya ini semua political will. Bagaimana negara melihat ini. Untungnya sudah jelas, ekonomi kreatif, ya kan, perbankan, kemudahan-kemudahan. Kerugian dan keuntungan sudah diukur belum? Kan gitu. Apakah kita tadi seperti kasus yang baru saja terjadi, nunggu ada kejadian besar dulu, kerugian baru kita kami akan evaluasi, aturan-aturannya sudah ada, permasalahannya sudah di depan mata. Kasus pinjol, ya itu 90 triliun orang Indonesia terikat dalam hutang di pinjol. Bayangkan saja, ya kan? Kasus judol, kasus pembulian, kekerasan, ya kan? Kita nunggu korban apa lagi gitu loh. Baru pemerintah membuat aturan yang baik dan kemudian menegakkannya, itu yang pentingnya kan, bukan cuma aturannya tapi menegakkannya. Artinya yang bagian digital ini seharusnya juga memiliki aturan yang jelas. Harus. Sejauh ini Kekerasan kepada anak, kekerasan kepada kaum rentan, kekerasan terhadap perempuan online semua. Itu apa kurang? Ya kan gitu. berarti sejauh ini belum ada pengaturan yang jelas, Pak. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Tapi dan itu sudah ada di Undang-Undang ITE dan turunannya Peraturan Menteri Kominfo tahun 2022. Tetapi kalau otoritas tidak menegakkannya percuma, kan gitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa diatur. Nah, bicara Undang-Undang Penyiaran, baru kita bicara Undang-Undang Penyiaran. Jadi setelah kita tahu dulu nih untung dan ruginya, hebatnya kemajuan digital dan kemudian mudaratnya yang bisa terjadi kalau kita nggak atur. Ya. Kan gitu. Undang-Undang Penyiaran 2002 beda lah dengan gaya penyiaran zaman dulu ya kan. Kalau orang dulu mau lihat Nico Siahaan Anda bisa jam 5 sore di sebuah televisi swasta. Kan gitu ya kan. Kalau sekarang kata berkait misalnya gitu kita ya kan. mulai dari sekarang. Satu huruf di bawah kata podcast. Nah kan gitu kan. Tapi sekarang udah berubah. 2012 akhirnya teman-teman di Komisi 1 waktu itu yang saya dengar sudah mulai menggagas perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran. Saya belum ada di Komisi 1, saya baru ada di Komisi 1 tahun 2017. Ya kan? Di situ Undang-Undang Penyiaran pas lagi hangat-hangatnya dibahas. Revisinya ya. Tapi revisinya isu yang waktu itu terjadi adalah masalah isu siapa yang akan menggunakan frekuensi yang ditinggalkan dari analog, ya kan, kemudian jadi digital. Bukan yang ditinggalkan, yang baru, yang analog. Siapa yang akan mengatur? Dulu kan namanya MUX itu tadinya mau diatur semuanya oleh pemerintah. Jadi TVRI dan RRI lah semuanya akan ngatur. Tapi televisi swasta takut nanti kalau pemerintah yang ngatur, pemerintah bisa mungkin abuse of power, ya kan? Mereka punya ketergantungan tinggi sehingga dilobi lah, sehingga akhirnya hybrid. Jadi pemerintah mengatur dan televisi swasta juga bisa mengelola, bukan mengatur, mengelola channelnya dia. Misalnya dulu sebutlah RCTI punya satu channel gitu ya. Nanti kalau di digital dia bisa jadi 16 channel tuh. Gitu yang bisa dia sewakan kan gitu. Nah ini akhirnya undang-undang ini nggak sempat direvisi, tapi aturan mengenai MUX itu dibawa ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu yang itu isunya udah selesai tuh. Nah kemudian di awal 2009 sampai 2024 pembicaraannya bergeser nih kepada isu Undang-Undang ITE yang disebut dengan pasal karet ya, mengenai pornografi dan lain sebagainya. Beres Undang-Undang
ITE. Nah hari ini baru kita bicara nih mengenai ketidakseimbangan dalam ekosistem penyiaran. Termasuk yang digital dan konvensional ini. Konvensional. Oke. Kondisinya apa? Kondisinya sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair. Oke. Contoh. Fairnya nanti dibahas lebih dalamnya di segmen kedua. Oke lah ya kalau gitu. Enak kalau ngobrolnya sama yang mantan host tuh jadi paham. Kita nanti balik lagi di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya, tentu sama Bapak Niko Siahaan, ya kan? Mau bikin program lagi ya? Sudut Dengar Niko. Menarik juga ini. Bisa kita nih. sudah lama terpancing untuk kembali lagi Saya gitu ya. pancing biar lebih kuat. Gimana, kita langsung balik nih ke keadilannya seperti apa? Oke, tadi kita melanjutkan pembicaraan mengenai fairness yang terjadi di ekosistem penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran yang sudah ada, itu amanatnya adalah ada aturan-aturan mengenai bagaimana siaran itu. Oke. Termasuk di sana ada P3SPS diatur, ada KPI sebagai pengawasnya, kemudian ada jumlah iklan yang diatur, ya kan, supaya tontonan menarik, karena ini kan frekuensi punya publik ya, punya negara. Sengaja diatur supaya konten tersebut punya standar dan bisa dinikmatin lah. Enggak semua frekuensi itu dikapitalisasi menjadi uang ya oleh pengguna izin. Oke. Jadi itu sudah diatur, ada aturan-aturan. Kemudian jam tayang iklan. Ya. Dalam aturan-aturan turunannya ada jam tayang iklan rokok dan lain sebagainya, dalam P3SPS juga diatur. Sementara kawan-kawan di OTT apa? saya bilang bukan OTT tapi semua media audiovisual ya. Saya mau menyebutnya sekarang begitu. Karena kalau dibilang lembaga penyiaran digital, Belum. mereka mengaku kami nggak siaran, kami nggak menyiarkan. Kalau gitu kan, jadi bisa debat kusir nih kalau urusan. Iya, We're karena- not broadcasting anything. Karena kami hanya menyediakan lemari gitu ya, atau shelf gitu ya, rak lah gitu ya. Orang naruh kontennya, Kontennya. yang lain ngambil untuk ditonton kan di situ. Iya, hanya iya. itu, kami Iya, nggak siaran gitu. Nah, kalau kita debat kusir mengenai definisi lembaga penyiaran, nggak akan ketemu. Iya, memang nggak. Masalahnya semua lembaga yang platform tersebut menggunakan frekuensi. Frekuensi analog itu yang ditinggalkan, itu nanti akan dijual dan dipakai. Untuk data, kan jadinya data. Nanti itu frekuensi itu nanti bisa dipakai untuk orang menggunakan data. Oke. Itu kan pakai frekuensi yang ada. Jadi artinya tetap pakai fasilitas negara dong. Artinya tetap harus bisa kita atur dalam aturan atau perundang-undangan gitu. Jadi nggak bisa, loh kami nggak bisa diatur, kami beda antara penyiaran dengan platform. Loh, kan tetap sama aja bukan menyiarkan tapi menyajikan Iya. media audiovisual. Kan begitu. Nah, sama, kenapa itu diatur dulu? Karena kita punya norma, kita punya aturan adat budaya. Makanya ada P3SPS. Bukan hanya kita saja, negara-negara Eropa yang kita bilang negara maju gitu ya. Mereka punya aturan yang mereka sebut dengan Code of Conduct, sama panduan perilaku. Iya. Sama dengan P3SPS kan panduan perilaku sebenarnya kan. Panduan perilaku siaran. Artinya kalau kayak gitu, apakah akan nantinya juga akan berpengaruh dengan perubahan isi P3SPS? Karena kan selama ini kalau P3SPS hanya mengatur pertelevisian atau radio. Bagaimana siaran, tadi kayak Bapak sampaikan, bagaimana sih caranya mengiklankan rokok ibaratnya, tapi tanpa boleh menunjukkan produknya, contohnya seperti itu. Atau aturan-aturan prime time dan yang lainnya. Sedangkan kalau kita balik ke digital platform, bahkan mereka tidak ada prime time. Prime time itu kan based on kitanya aja kan, kayak kalau kita lagi senggang, semuanya kan on demand-nya si pengguna. Nah, kalau hal tersebut gimana kalau Bapak melihat? Makanya ini sesuatu hal yang nanti mau kita pisah. Nggak apa-apa, nggak usah ikut P3SPS lah. Pakai bahasa Inggris biar keren. Ada Code of Conduct kan gitu ya kan. Karena Code of Conduct ini sudah ditandatangani oleh platform besar di Uni Eropa. Turunan dari Digital Services Act mereka. Oke. Jadi
Berarti Duduk kita nih. berkaca dengan Iya, mereka. jadi kita bukan ngada-ngada. Ini negara-negara lain melakukan hal yang sama. Oke. Pengaturan ini dilakukan di berbagai negara. Oke. Mereka duduk dengan platform. Oke ya, kita bicara misalnya kekerasan kepada anak. Nggak ada ya di konten Anda. Oke, tekan sama-sama. Nah, ada berapa belas atau berapa puluh gitu. Ada poin-poin dari Code of Conduct yang disetujui bersama, tanda tangani bersama. Oke. Dari situ sebenarnya kekuatannya masuk ke pengawasan. Nah, kalau kita bicara pengawasan, nggak mungkin ngawasin miliaran konten itu, Yes. ya. Makanya kita mendorong nanti akan menjadi self censorship. Self censorship itu dari mana? Pernah nggak punya? Nah, ada teman kita akunnya diblokir. Iya pernah. Apa katanya? Anda melanggar community guidelines. Berarti dia punya guidelines dong. Iya. Dia punya code of conduct dong. Iya. Bikin aja code of conduct yang baru sama kita. Oke. Iya dong. Dia bisa mengatur kita sebagai pengguna platform Makanya. dia. Harusnya kita juga bisa mengatur gitu ya. Sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia gitu. Yes. Kita tidak boleh ada iklan rokok, kan gitu. Mereka juga nggak boleh ada iklan rokok. Kalau ada sesuai dengan, jadi sama. Tidak ada iklan minuman keras, kan gitu. Mereka juga harus melakukan kurasi terhadap iklan-iklan mereka. Nah, saya termasuk yang pernah ketipu belanja di Instagram. Wow, ternyata bukan saya saja. Ternyata kita semua sama. Makanya saya bilang harus ada aturan. Teman-teman kemarin sempat marah. Wah, ini DPR mau atur-atur. Kalau kita nggak atur, nanti korbannya makin banyak. Kenapa jarang ada penipuan di marketplace? Walaupun banyak juga kejadian. Bukan ada kejadian-kejadian. Ada. Sudah dikurasi barangnya, sudah dikurasi tokonya, sudah dikurasi pembayarannya. Untuk melindungi siapa? Untuk melindungi pembeli, untuk melindungi platform, untuk melindungi penjual, supaya terjadi sebuah ekosistem jual beli yang baik, trustnya naik, brandnya juga bagus, makanya dibuatlah aturan yang ketat. Oke. Kan begitu. Termasuk akhirnya sekarang ada anggaran-anggaran dari kementerian lembaga sebenarnya, sosialisasi misalnya. Misalnya lembaga penjamin simpanan melakukan sosialisasi, menabung aman, dijamin oleh pemerintah 2 miliar setiap, itu kan. Itu sosialisasinya sekarang bukan hanya LPS, semua kementerian lembaga, sebagian besar dilakukan di Media sosial. digital. Digital. Platform digital. Iya. Jumlahnya fantastis, setahun bisa sampai hampir 6 triliun. Nah, itu yang diteriakkan oleh teman-teman media. Exactly, saya udah ngomong kan begitu. Ini aturan ya, sebelum kita mengatur yang nggak bisa kita atur ini gitu. Yuk menghidupkan kembali kita radio lokal, TV lokal itu juga dibantu. Nah, tadi kenapa saya bilang pemerintah juga nggak fair? Karena gini, dulu mereka mendapatkan izin siaran itu penggunaan frekuensi bayar, ya kan? Yeah. Menyediakan investasi. Tiba-tiba begitu digital, pindah ke digital. Lah itu yang kemarin saya bayar, rumah yang saya tinggalin gitu, kita diusir aja. Rumahnya dipakai pemerintah sekarang. Sekarang digital mereka disuruh bayar. Oke. Bayar nggak murah, eranya sudah berat. Bayangkan sebuah radio lokal harus membayar 20 juta sebulan. Nah, itu PR-nya. Kan begitu. Iklan lagi susah-susahnya sekarang. Pemerintah juga nggak bantuin, ngejagain. Pemerintah malah masang iklan sosialisasinya di platform. Oh, sedih banget. Nah, gimana nih harusnya? Terima kasih ya Pak Juni Kesiahaan sudah menyuarakan itu, karena suara-suara hati teman-teman media. Dan pasti Bapak yang pernah bekerja di bagian dari media pasti juga memahami itu. Orang radio ini dulu juga. Penyiar radio, saya mah. Mau adu sombong nih. Nah, kita masih mau membahas lagi, tapi kita harus break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Niko. Ini kembali lagi membahas soal undang-undang penyiaran ya kan. Sejauh ini tadi Bapak menyampaikan ini keadilannya, keberadilannya kepada digital maupun konvensional sejauh mana. Termasuk ya bisalah yang pemerintah membantu lah ya. Kita dorong lah ya. 6 triliun itu kalau di radio lokal, di TV lokal, di beberapa TV yang sudah eksis sekarang,
itu bernafas. Iya betul. Itu sangat membantu sekali. Bernafas Gak apa-apa sekali. kok Pak, punya podcast sendiri gak apa-apa. Pak. Tapi ya tetap Kan ya aja gitu ya. kan. Iya, Podcast-podcast yang lain tuh masih bisa hidup dari iklan-iklan yang lain. Terus gimana Pak nanti ke depannya? Dari undang-undang penyiaran Ya. ini berarti benar akan menjadi undang-undang yang memayungi dan mengatur secara keseluruhan supaya ada keberadilan antara digital dan konvensional. Kita masih coba. Kalau kita melihat nih sekarang nih teman-teman digital nih kan punya perbandingan iklan yang besar sekali tanpa ada aturan yang menggawangi mereka. Iya. Kan begitu. Masih ada iklan alat kontrasepsi 24 jam. Ada iklan apa namanya? Minuman ya kan, minuman keras. Ya, Bahkan di podcast-podcast dipamerin kan begitu. Nggak apa-apa, tapi bayar atau kita atur sama-sama. Kan gitu. Ini lagi-lagi kesepakatan, kita harus duduk sama-sama. Kalau platform tidak mau hanya berpikir bahwa ya sudah kami kan platform, kami akan menyediakan, nggak peduli dengan market Indonesia yang juga perlu ada seperti CSR-nya lah ya kan, nggak hanya Ya, mengambil ya. keuntungan saja, tapi juga Ada memberikan edukasi, responsibility, ada yes. responsibility. Pendidikan itu kan bisa dibuat dengan memperkata tadi community guidelines. Misalnya nih, kalau ada orang jualan, nggak boleh nyebut merek kan? Kalau merek, bandnya akunnya ditangguhkan misalnya gitu, kan bisa bikin aturannya. Kan artinya bisa, apalagi pakai AI, pakai sistem, nggak ada yang nggak bisa. Oke. Pokoknya keywordsnya ini, ada keywords ini nggak boleh, kan begitu. Jadi adil. Jadi kalau apa yang sekarang ada di TV, aturannya juga ayo sama. Misalnya jangan ada yang ngerokok, ya udah jangan ada yang ngerokok, sama-sama aja, Oke. nggak ada masalah. Nah itu maunya kita mau mengatur aturan yang mirip, apa kita sebut code of conduct atau apapun itu, tapi mereka adalah subjek dari undang-undang penyiaran ini. Oke, Kan berarti gitu ya. diaturnya sama-sama, intinya harus duduk dulu bersama seperti apa, ya kan? Ya gitu. Jadi kita juga melakukan, kemarin ada debat nih. Ini baru aja mendengar masukan dari tim ahli. Berdebat kita udah mengenai definisi lembaga penyiaran digital. Kalau yang diatur lembaga penyiaran digital yang mana ya? Mereka nggak ada yang ngaku lembaga penyiaran digital kan gitu. Iya, karena mereka Kita tidak. tarik nih kepada definisi kata penyiaran tadi. Oke. Nah, di dalam penyiaran ini ada kata-kata dia memproduksi atau menyajikan, kan gitu kan? ya. Oke, audiovisual. Tapi kan nggak enak nyebutnya kan gitu ya, karena mereka nggak mau disebut lembaga penyiaran. Terus kalau kita mengatur game gimana? Emang lembaga penyiaran? Berarti artinya nanti akan ada. Artinya Rumah sebenarnya lain. ya kalau namanya kita bikin jadi media audiovisual, platform audiovisual. Jadi semua yang menjadikan audiovisual dia menjadi subjek dari undang-undang penyiaran ini. Karena bentuknya kan audiovisual yang disajikan kan. Oke, berarti ada Ada yang perubahan pakai diksi di situ. broadcasting dengan antena dan lain sebagainya. Ada yang hanya menyediakan platform menggunakan frekuensi yang ada. Oke. Jadi sebenarnya ya artinya mereka adalah subjek daripada undang-undang penyiaran ini karena materi penyiaran itu yang menjadi permasalahan, bukan proses menyiarkannya, tetapi materi siarannya. Nah, gitu. Agak rumit. Itu aja udah diskusi bolak-balik. Iya. Kita mau mencoba untuk walaupun nanti perkembangannya kan luar biasa, nggak apa-apa. Tahun 2025, 2026 selesai dulu. Bahwa nanti kita revisi lagi, kalau 6 bulan sekalipun kalau ada perubahan AI yang luar biasa, jangan malu-malu. Oke, berarti adaptif ya. Ya, harus adaptif. Oke. Bagaimana dengan siapa yang sekiranya nanti akan mengawasi? Kalau seandainya si media-media digital atau platform-platform digital ini akan diatur di undang-undang penyiaran. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undang penyiaran KPI. amanatnya itu yang mengawasi adalah KPI. Kan begitu. Tapi di era ini Kementerian Komdigi buru-buru membuat dirjen Oke. pengawasan ruang digital, kan begitu. Tetapi hasil diskusi kita sama, aturannya ada, tapi nggak ada otorisasinya gitu.
tidak dijalankan. Untuk menjalankan Nggak dengan dijalankan. tegas itu Nggak belum ada. dijalankan. Buat apa kalau begitu? Oke. Kan gitu. Makanya saya minta kalau perlu kita bentuk badan baru nggak ada masalah. Pak, apa sih sampai yang 20 tahun ini yang masyarakat masih bertanya, kalau tadi Bapak menceritakan panjang nih. Sebenarnya untuk saat ini nih gemesnya masyarakat tuh apa sih yang berkendala? Apakah karena untuk susahnya itu mengumpulkan itu semua atau Ini bagian? political will kok. Oke. Ini political will aja. Kalau tadi kalau saya balik lagi ke awal, dihitung betul manfaat dan kerugiannya. Apa yang harus menjadi tantangan? Kalau ini dilepaskan, tantangannya apa? Kalau ini perlu diatur apa enggak? Oke. Oh, negara sebesar Cina yang mengatur. Oke. Australia aja mengatur. Uni Eropa mengatur dengan Semua, jelas dan batasan usia ini kan kita terima waktu itu di sini. Bahkan India juga mengatur ya. Di Rusia. orang Australinya datang ke sini. Yang membuat undang-undang itu datang ke sini. Berapa sanksinya kalau melanggar buat platform? Berapa? 50 juta dolar. Berapa tuh? Coba dihitung. 500 miliar. Kalau di kita nggak sampai 10 M. Itu bagaimana mereka begitu seriusnya gitu kan. Kalau angka itu kan bukan gaya-gayaan gitu Iya, ya. benar. Bukan kita mau Iya. gede-gedein, mau gaya-gaya. Itu menunjukkan betapa seriusnya mereka memberikan sanksi kepada pelanggaran platform yang masih kedapatan tidak melakukan sensorship terhadap batasan umur. Oke. Gitu. Oke. Nah, itu menjadi hal yang harus segera dibahas. Artinya negara-negara lain juga melakukan itu. Apa yang sekarang negara tetangga juga, negara itu juga sedang kerjakan, mereka sedang mau membuat aturan lagi bagaimana tadi konten itu nggak diatur, nggak diawasin oleh kementerian, self censorship. Itu tadi community guidelines-nya tadi dipertebal. Oke, kan gitu kan. berarti yang Kita mau penting ini ada itunya aja, dibuat. ya. Iya. Jadi kalaupun tidak bisa diatur umpama ada lembaga, tapi emang sudah ada guideline-nya itu gitu. akan jauh lebih mempermudah. Masih ada 2 menit terakhir kalau saya mau membahas banyak yang kemarin keraguan terkait undang-undang penyiaran ini adalah terkait yang jurnalis, ada investigasi jurnalis. Nggak ada tuh barang, udah nggak usah kita omongin Udah lagi. aman Udah ya, nggak ada. berarti. Urusan jurnalis, teman-teman jurnalis nggak harus khawatir. Karena Kebebasannya tetap terjaga. ada undang-undang dasar, ada undang-undang pers, Pers. yang lex spesialis mengatur jurnalis. Bukan di undang-undang penyiaran mengatur jurnalis gitu loh. Oke. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, dan saya pastikan yang namanya investigasi jurnalistik itu tidak ada, karena memang waktu itu pun nggak pernah kita bahas. Oke. Entah naskah dari mana yang beredar pada waktu itu. Oke, berarti semuanya aman, tetap bisa memberikan informasi yang Yes. relevan kepada masyarakat. Yes. Intinya kita mengatur semuanya agar tetap berimbang. Satu berimbang, yang kedua selalu ada aturan yang melindungi, kan gitu kan? Iya, betul. Kita nggak perlu khawatir, sementara tujuan kita benar. Undang-undang penyiaran ini mau melindungi ekosistem Oke. penyiaran yang sudah berjalan dan menyiapkan ekosistem yang lebih baik buat generasi kita ke depan, buat melindungi mereka juga. Oke. Untuk pembahasannya Pak, sekali lagi seperti apa? Sampai sejauh ini apakah masih running di Komisi 1? Kita sedang Sampai tahap apa? berdiskusi mengenai definisi, mengenai apa saja yang mau diatur, kan begitu kan. Jangan ada lagi hal-hal yang seperti kemarin tiba-tiba ada bocor entah dari mana, memastikan itu dulu. Baru nanti Panja akan memberikan laporan kepada Komisi 1, kemudian melaporkan kepada Balek supaya tetap dijalankan tahun 2026 sebagai prolegnas. Harapan kita sih bisa 2 masa sidang sampai 3 masa sidang selesai. Oke, harapannya 2 sampai 3 masa sidang bisa terselesaikan ya. Semoga apapun itu nanti tetap akan melibatkan stakeholder terkait termasuk masyarakat juga Iya ya dong, pasti, dalam pasti. masukannya ya. Oke, terima kasih Pak Juniko Siahaan sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Siapa tahu nanti mau bikin Sudut Dengar Niko Siahaan ya kan di radio Parlemen. Boleh juga karena dekat sama Komisi 1 Oke, ya. cocok. Sering-sering main lah ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Thank sekali you. lagi dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Semoga terjawab ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan sampai undang-undang penyiaran ini belum terselesaikan? Nah, semoga ini bisa menjawab. Jadi besok Lokakarya saya nggak ditanya-tanya lagi. Iya. Ini aja kasih link. Oh iya, kasih link. Benar, saya share linknya. Terima kasih semua. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.